Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di malam hari ini sehingga kita bisa lanjut pembahasan dan kajian kita di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masih dalam pembahasan sedekah sunnah. Dan insya Allah karena sisa 2 hadis di sedekah sunnah ini, kita akan baca dua-duanya di malam hari ini supaya selesai. Dan pertemuan yang akan datang kita sudah masuk di bab qismus shadaqat, bab pembagian sedekah. Bab pembagian sedekah. 2 hadis yang beliau akan bawakan di sini adalah kembali beliau mengingatkan walaupun bersedekah itu adalah sunnah bagi orang yang memiliki harta. Bukan berarti kita bermudahan untuk meminta-minta. Bukan berarti kita bermudahan untuk meminta-minta kepada orang. Walaupun sedekah itu adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Banyak sekali keutamaannya. Sudah lewat bersama kita di beberapa pertemuan bahwa setiap orang dari kita itu akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Maksudnya ini adalah dorongan dan anjuran untuk kita bersedekah. Cuman dari sisi lain, syariat kita, syariat Islam tidak menganjurkan untuk kita meminta-minta atau mengharapkan sedekah dari orang yang memiliki kemampuan harta. Ini pembahasan yang disebutkan di dalam syariat kita. Di 2 hadis sisanya ini adalah anjuran untuk kita berusaha sendiri dengan tangan kita. Itu lebih utama daripada kita meminta-minta kepada orang. Kecuali hal yang mendesak atau kecuali pada pemerintah. Kecuali pada pemerintah. Dan itu dikecualikan kepada pemerintah kaum muslimin. Kita lihat hadis yang pertama beliau sebutkan yang kita akan baca malam hari ini. Kata beliau Anis Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatin minal hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Rawahul Bukhari. Hadis yang beliau sampaikan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tentunya hadis yang sahih. Kata beliau dari Az-Zubair ibn al-Awwam, sahabat mulia. Beliau berkata dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, li'an ya'khudha ahadukum. Sungguh salah seorang dari kalian mengambil talinya
Fayatiya bihuzmatin minal hatab. Kemudian dia pergi mencari kayu bakar. Dan dia datang kembali membawa satu ikatan dari kayu bakar. Ala dhahri, dia pikul sendiri di atas punggungnya, di atas pundaknya. Fayabi'aha, kemudian dia jual. Mungkin kalau kita sekarang ini apalagi di kota enggak ada, tapi di kampung kita dapatkan orang seperti itu. Mereka cari kayu bakar di atas gunung kemudian dia jual. Kalau kita di kota ya jarang, enggak ada orang pakai kayu bakar. Iya. Tapi ini menunjukkan apa nanti? Kita berusaha sendiri, bekerja dengan tangan kita sendiri itu lebih baik. Enggak harus kayu bakar, ini hanya contoh. Di dalam syariat. Dia jual. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatannya dengan hal tersebut. Kehormatan orang itu lebih baik baginya, kata Nabi SAW, itu lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang sehingga orang-orang itu kadang memberinya atau kadang tidak memberinya. Kadang memberinya atau kadang tidak memberinya. Ini hadis, Masya Allah. Anjuran untuk kita berusaha, beramal, bekerja untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan ini dicontohkan oleh para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mulia. Banyak dari para nabi ada yang menjadi tukang kayu. Dari para nabi. Ada di antara mereka lebih banyak yang ini menjadi pengembala kambing. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah pengembala kambing. Juga belum berdagang. Kalau saat datang musim dagang. Perjalanan dagang ke Syam. Belum berusaha sendiri. Hadis ini Nabi SAW menganjurkan kepada kita umatnya untuk berusaha sendiri. Yang mana Nabi SAW katakan itu lebih baik daripada dia meminta kepada orang. Daripada dia meminta kepada orang. Dan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa hasil usaha kita sendiri, itu lebih baik daripada kita melihat orang-orang yang lebih tinggi penghasilannya. Dan siapa yang berusaha merasa cukup, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi katakan itu lebih baik. Kalau dia cari kayu, dia jual. Kemudian dia tidak meminta kepada orang. Lebih baik. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastagni yughnihillah. Siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Dan siapa yang berusaha untuk merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Banyak dari kita tidak tercukupi karena kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Banyak dari kita. Iya, selalu merasa kurang. Padahal pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepada kita kecuali sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau kita butuh lebih, pasti Allah akan kasih. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah, "Innal ma'unata tanzilu minallahi lil 'abdi bihasabil mu'nah." Rezeki itu, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan turun kepada seorang hamba sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita dikasih
sekian misalnya di bulan ini, atau saat kita umur tahun sekian, kita dikasih, maka itu yang kita butuhkan. Tidak perlu kita merasa, wah ini tidak cukup untuk saya. Kalau memang tidak cukup, pasti Allah akan kasih lagi. Karena kita akan dikasih sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kewajiban kita bukan menuntut atau tidak merasa cukup. Tapi kewajiban kita selalu merasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu tugas kita. Kalau ini ada dalam diri kita, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kita. Karena Nabi katakan, wa may yastagni yughnihillah. Siapa yang selalu merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mencukupinya. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis amalan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung persangkaan kita. Kalau kita bersangka buruk terus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keburukan kepada kita. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Inni inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku kepada. Tergantung persangkaan hambaku kepada. Jadi apapun yang terjadi, kita harus selalu berbaik sangka. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka itu yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik untuk kita. Hari ini kita dikasih berapa, kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya, maka itu yang terbaik. Mungkin kalau kita hari ini diberi lebih, belum tentu kita ada di masjid. Belum tentu kita sholat. Belum tentu kita bisa datang belajar. Mungkin kalau kita orang yang banyak uang, kita akan pikir misalnya sekarang ini, malam hari ini, kita akan pikir, di mana itu Masjid Nurullah? Di lorong, aduh mobil saya tidak cukup ke sana. Bisa saja. Kita berpikir seperti itu, kan begitu? Iya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan, meluaskan rezekinya untuk hambanya, semuanya kaya, maka mereka akan melampaui batas. Mereka akan melampaui batas. Makanya merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, itulah yang terbaik. Itulah dibilang zuhud. Zuhud itu bukan berpakaian yang robek, pakaian tidak pernah disetrika, kusut, atau pakaian yang sudah berwarna kuning karena kotoran. Bukan itu zuhud. Seperti yang diartikan oleh sebagian orang, dari orang-orang sufi misalnya. Iya, enggak, zuhud itu adalah ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kalau banyak, alhamdulillah. Kalau juga sedikit, alhamdulillah. Iya. Dan apa yang kita dapatkan dengan usaha kita sendiri, itu lebih baik daripada apa yang kita dapatkan dari usaha orang lain yang kita minta-minta kepadanya. Ini hadis yang pertama di pertemuan kita malam ini. Hadis yang kedua. Kata beliau rahimallahu ta'ala, wa an Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu, naudzubillah, illa ayas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amri la budda minhu. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Kata beliau rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Dan betul hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, juga disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala.
Kata rahimahullah dari Samurah ibnu Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, al-mas'alatu kaddun. Meminta-minta itu adalah kaddun, cakaran. Iya. Yakuddu bihar rajul wajah. Yang seorang itu mencakar dengannya wajahnya. Karena sudah kita baca hadis di pertemuan sebelumnya. Orang yang meminta-minta itu akan datang di hari kiamat dalam keadaan gimana? Tidak ada daging di wajahnya, sisa tulang. Kenapa bisa? Dia cakar sendiri. Jadi setiap orang meminta-minta berarti dia cakar wajahnya sendiri. Dia cakar untuk menghilangkan dagingnya. Kata Nabi, al-mas'alatu kaddun. Meminta-minta itu adalah kaddun, cakaran. Yang seorang mencakar wajahnya dengan tangannya sendiri. Biasa orang meminta kan dengan tangan. Iya. Dia sama dengan mencakar wajahnya sendiri. Illa yas'ala rajulu sultana, kecuali seorang meminta kepada penguasa. Karena di penguasa memang ada harta kaum muslimin. Penguasa berhak membantu memang kaum muslimin. Kalau di zaman dulu dan sekarang ini, misalnya di negeri yang menerapkan hukum Islam, ada namanya Baitul Mal, rumah harta. Di rumah harta inilah disimpan harta yang untuk membantu kaum muslimin. Iya, boleh dia meminta kepada pemerintah. Ya, kalau pemerintah itu sama dengan kedudukan orang tua bagi rakyatnya. Karena di bawah kepemimpinannya. Di bawah kepemimpinan. Ini yang pertama. Au fi amrin la budda minhu. Ini yang kedua. Atau pada perkara yang memang dia harus melakukannya. Dia tidak bisa sama sekali. Mau berusaha tidak ada. Tidak ada jalan lain. Dia tidak bisa menyelamatkan agamanya atau kehormatannya atau jiwanya atau akalnya. Kecuali dia meminta. Nah, kalau ini dibolehkan. Yang dilarang di sini adalah meminta yang takatsuron, untuk memperbanyak-banyak harta, seperti yang di pekan lalu. Seperti yang di pekan lalu. Dia ada harta, tapi dia minta kepada orang. Sudah punya, minta lagi untuk memperbanyak dirinya, untuk memperkaya dirinya. Nah, ini tidak boleh. Yang boleh adalah perkara yang memang kita sangat butuh untuk hal tersebut. Hadis ini kembali sama dengan hadis sebelumnya. Sama dengan hadis sebelumnya. Bahwa kita sangat tidak dianjurkan untuk meminta-minta. Sangat tidak dianjurkan untuk meminta-minta. Bahkan di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan hadis yang di awal-awal bab sedekah sunnah. Yang mana Nabi SAW katakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah meminta-minta. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita tanamkan selalu di dalam diri kita supaya kita tidak bermudahan untuk meminta, dan menganjurkan orang untuk bersedekah. Itu beda lagi modelnya, beda lagi bentuknya. Maksudnya misalnya ada suatu masyari' khair, ada jalan kebaikan, ada lahan
atau ladang untuk beramal, bersedekah. Kemudian kita anjurkan orang ke situ. Itu bukan tidak masuk di dalam meminta-minta, karena bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya. Iya. Karena nanti di antara bentuk yang disesalkan oleh penduduk neraka, di antaranya la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak memberikan dorongan kepada orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maksudnya untuk bersedekah. Iya. Untuk bersedekah. Jadi kalau menganjurkan orang, kita sampaikan kepada orang untuk bersedekah, tidak masuk dalam bab ini. Kalau ini tadi dilarang bagi kita pribadi untuk apa? Mudah untuk meminta-minta. Kalau ada amalan kebaikan, maka ini lain lagi, tidak masuk dalam bab meminta-minta. Bahkan itu dianjurkan dalam syariat. Pertama masuk dalam keumuman ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan juga ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW, Masya Allah, sering menganjurkan sahabatnya untuk bersedekah. Seperti pernah kita baca hadis di pertemuan sebelumnya. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, tasaddaqu, bersedekahlah. Jadi beda kita meminta sama menganjurkan orang bersedekah untuk berbuat baik. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Tasaddaqu, bersedekahlah. Mungkin orang tidak tahu bahwa ada yang mau diinfakkan untuk hal tersebut, maka boleh kita anjurkan untuk bersedekah. Ya, dalam bab ta'awun. Dan ini yang Nabi SAW lakukan. Seperti hadis yang kami bacakan tadi, tasaddaqu, bersedekahlah. Maka waktu itu ada seorang bilang, saya punya sekian. Iya, Nabi arahkan, sedekahkan kepada ini, kepada ini, kepada ini. Sudah lewat yang kita baca. Demikian pula ketika ada tamu, Nabi SAW kadang melemparkan tamu ini kepada sahabatnya. Iya. Kepada sahabatnya. Seperti kebiasaan Nabi SAW. Di masa beliau SAW. Sampai ada suatu ketika, seorang menerima dan menyanggupi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, dia layani tamunya sampai dia dan keluarganya tidak makan. Tidak makan. Ini semangatnya sahabat untuk bersedekah dan membantu orang yang tidak mampu. Membantu orang yang tidak mampu. Iya. Dan ini juga yang sering kita dapatkan tentunya dari para sahabat setelah Nabi SAW. Kita melihat bagaimana Abu Bakar, dia sedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Umar menukil suatu kejadian, dia sedekahkan setengah dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman juga demikian. Ali juga demikian. Iya. Jelas dengan bersedekahlah tegak urusan. Tegak banyak urusan. Iya. Ada tulisan di dalam masalah ini bahwa bersedekah adalah sedekah dengan harta itu akan menegakkan banyak maslahat kebaikan yang tidak bisa dilakukan kalau itu tidak dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan. Karena agama kita itu dibangun di atas tolong menolong dan saling membantu, di atas kebaikan. Di atas kebaikan. Ini alhamdulillah berarti selesai bab sedekah-sedekah sunnah. Sisa bab terakhir, dan ini insya Allah kita akhirkan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu bab sedekah
pembagian sedekah. Siapa yang berhak mendapat sedekah dan siapa tidak halal untuk mendapatkan sedekah. Ini pembahasan penutup itu bab pembagian sedekah ini. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan kitab yang berbeda lagi, yaitu kitab tentang puasa. Kitab tentang puasa. Ini alhamdulillah kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya langsung. Silakan Pak Syaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa itu di masyarakat ini orang sukses, kemudian orang miskin pula. Kemudian misalnya ada keluarganya meninggal, kemudian ini tidak mampu. Nah, kita carikan ini sumbangan untuk bagaimana bisa menyelenggarakan ini acara kematiannya, Ustaz. Seperti kain kafannya, semua dengan ambulans semua. Ini kelengkapannya. Apakah ini boleh dilakukan, Ustaz? Terima kasih. Baik. Jadi Pak Syahril bertanya, ada orang susah meninggal. Iya. Tidak mampu. Gimana kita membantu untuk kelengkapannya? Kelengkapannya, ambulansnya dan semisalnya. Apakah boleh? Boleh, alhamdulillah. Iya. Karena kalau itu tidak dilakukan, oh bahaya. Bahkan bisa berdosa. Kalau ada orang meninggal, tidak ada kain kafannya untuk dipakai kafani, kemudian tidak ada yang membantunya, maka semua orang berdosa. Karena mengkafani mayat itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau tidak ada yang melakukannya, dosa semuanya. Kalau sudah ada satu orang yang melakukannya, gugur dosa dari semuanya. Iya, demikian pula menguburkannya. Kalau tidak ada orang pergi kuburkan, apakah jalan kaki ataupun pakai ambulans misalnya, karena jauh, berdosa semuanya. Karena hukum menguburkan mayat fardu kifayah. Ketika tidak ada yang menguburkannya, semua orang biar orang miskin. Iya. Cepat suruh tidak ada ambulans. Iya. Berdosa semuanya. Karena hukumnya apa? Fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada yang melakukannya, seluruhnya berdosa. Jadi kalau sudah ada satu orang yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Gugur dosa dari yang lain. Ya demikian pula kalau terkait dengan ya sekarang misalnya anak kuburan kan dibeli. Ya sama juga. Ya tidak bisa dikubur ini orang kecuali dibelikan tanahnya. Maka kalau tidak ada yang membelikannya, dan tidak bisa dia dikubur kecuali dengan membeli itu, maka berdosa semuanya. Berdosa semuanya. Karena hukum menguburkan mayat itu adalah fardu kifayah. Sama hukumnya. Terkait dengan mayat semua fardu kifayah. Mengkafani, mensolati, menguburkan, mengantar ke kuburan, memandikan. Semua ini fardu kifayah. Itu disepakati dalam Islam. Itu disepakati dalam Islam. Iya. Memandikan, mengkafani, mengantar ke kuburan, menguburkannya. Iya. Sebelum dikuburkan mensolatinya. Ini semuanya fardu kifayah, disepakati. Kalau tidak ada yang melakukannya, berdosa semuanya. Kalau sudah ada yang melakukannya dari kaum muslimin, gugur dosa dari yang lain. Dalam hal ini bahkan wajib seorang saling bertawun di dalam hal tersebut. Iya, wajib seorang saling bertawun di dalam hal tersebut. Bahkan kalau ada utangnya, kita saling membantu untuk membayarkannya. Walaupun membayarkan utang ini tidak wajib bagi selain yang meninggal atau selain ahli warisnya. Kan yang wajib membayar adalah orang yang meninggal dari harta peninggalannya. Kalau tidak ada, maka ahli warisnya kalau dia punya. Kalau tidak ada yang membayarkannya adalah pemerintah. Membayarkannya adalah apa? Penguasa kaum muslimin. Kalau dia tidak maafkan, maka itu tetap menjadi utangnya. Dan kaum muslimin disunahkan untuk membayarkan untuknya. Dan ini dilakukan di masa Nabi SAW. Pernah datang seorang meninggal. Nabi mau mensolatinya, kemudian dikatakan bahwa dia punya utang. Nabi SAW katakan kepada para sahabat, sholat. Sholati sahabat kalian.
Kemudian ada dari sahabat menyatakan, saya menanggung utangnya. Saya menanggung utangnya. Maka Nabi SAW sholati. Ini menunjukkan apa? Kita bertawun ya, dengan orang yang meninggal. Bertawun dengan orang yang meninggal. Dan bertawun bersedekah dengan orang yang meninggal. Juga itu pahalanya besar. Kita kalau mengkafani mayat, kita akan diberikan pakaian dari dalam surga. Terbuat dari sutra. Menggalikan kubur untuk mayat, kita akan disiapkan rumah di surga. Itu kan banyak utamaannya. Siapa yang memandikan mayat, kemudian dia tidak ceritakan auratnya, aibnya, Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya. Banyak utamaannya kita membantu dengan mayat, orang yang meninggal. Kita mensolatinya, kemudian mengantar ke kuburannya, bagi kita pahala 2 qirot, 2 gunung Uhud. Kita hanya mensolatinya, maka 1 gunung Uhud. Kita mengantarkannya sampai ke kuburannya, maka 2 gunung Uhud. 2 gunung Uhud. Jadi banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan kalau bertawun dengan orang yang meninggal di antara kita. Itu wallah alam. Silakan. Pertanyaan ini titipan dari teman tentang perkara salat yang jauh-jauh sebelumnya kita tinggalkan. Teman ini bertanya kepada saya, bagaimana persoalan Ustaz, karena yang dia temui ada 2 ceritanya ini mubalik kondang yang dia lihat berselisih masalah pemahaman yang dipegang. Satu yang mengatakan cukup bertobat dan tidak mengulangi lagi, dan setelah bertobat dilanjut itu terus salatnya, artinya tetap salat seperti biasa. Tidak perlu kodok Iya, apa yang telah lewat. Terus yang kedua harus dikodok selama dia bisa melaksanakannya dengan ketentuan setelah dia melaksanakan di waktu salat zuhur. Itu bagaimana Ustaz? Baik, Masya Allah. Jadi katanya beliau ada titipan pertanyaan dari temannya. Ada orang sebelumnya, jauh-jauh sebelum dia kenal agama atau diberikan taufik untuk rajin beribadah, dia sudah muslim, lahir di keadaan muslim, orang tua muslim. Ya, tapi lalai atau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak sholat. Setelah itu dia bertobat, dia sadar dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia perlu mengkodok sholat sebelumnya, sebelum dia dapat taufik? Maka untuk menjawab ini, tobat itu Pak ada 2 jenis. Supaya kita paham apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang yang bertobat dari dosa. Tobat itu 2 jenis. Pertama terkait dengan hak Allah, yang kedua terkait dengan hak manusia. Nah, nanti kita tinggal pikirkan, ini hak Allah atau manusia. Kalau terkait dengan hak Allah, maka syaratnya kita bertobat, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa itu, tidak mengulanginya kembali. Kemudian kita di dalam hal tersebut berjanji untuk tidak mengulanginya dan menyesali apa yang telah terjadi sebelumnya, dan sekarang memperbaiki. Memperbaiki artinya sebelum kita tidak lakukan, sekarang kita lakukan. Sekarang kita lakukan. Ini terkait dengan hak Allah. Itu saja yang disebutkan. Kemudian kalau itu hak manusia, maka 5. Yaitu kita harus minta maaf kepada orangnya. Kalau utang kepada orang, sebelum kita kenal taufik, kita tidak pernah bayar, sekarang harus kita bayar. Karena itu hak manusia. Kita pernah memukul orang, kita minta maaf kepadanya. Itu minta dipukul seperti sebelumnya. Kalau dia tidak mau maafkan, pukul. Iya, itu hak manusia. Hak manusia. Hak Allah,
tidak ada kodok. Kalau ini kan ada kodok, kalau hak manusia. Kodok artinya kita suruh ganti. Kalau hak Allah, gugur dia kodok. Kenapa? Karena banyak sekali hadis. Kalau orang sebelumnya tidak Islam, kemudian masuk Islam, apakah kodok sebelumnya? Tidak. Karena Nabi SAW katakan, Innal islama yahdumu ma qablah. Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Islam itu akan menghancurkan apa yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita pelaku dosa maksiat, kemudian setelah itu kita hijrah. Hijrah itu kita meninggalkan dosa menjadi taat. Maka hijrah itu menghancurkan sebelumnya. Juga. Nabi SAW katakan juga seperti itu. Al-hijrah tajubu ma qablah. Hijrah itu menutup apa yang sebelumnya. Yang tidak perlu kita lakukan ulang. Yang wajib bagi kita adalah tobat, kembali kepada Allah, berjanji untuk tidak melakukannya. Kemudian setelah itu kita perbaiki saja apa sisanya. Apa sisanya. Ini terkait dengan hak Allah. Dan tidak perlu dia mengatakan, oh, sebelumnya banyak dosa. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Seperti orang yang tidak punya dosa. Kata Nabi SAW, at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya cukup dia bertobat, tidak ada lagi dosa. Tidak perlu dia kodok. Tidak perlu dia kodok. Karena sebelumnya dia tidak tahu. Karena sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Iya, ini terkait dengan hak Allah. Hak manusia baru. Sekarang dia sholat. Hak Allah atau hak manusia yang dia tidak lakukan? Begitu saja. Iya. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia sholat zuhur juga lagi, wah itu iya. Nanti berarti dalam sehari semalam ada 10 sholat. Dan itu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada yang mengatakan seperti itu dari ulama Islam. Dari ulama Islam. Jangan yang begitu, pemakan riba. Kan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ila Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabb-nya kemudian dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu. Perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan. Perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika Amr ibn al-As dia masuk Islam. Jadi Amr bin al-As itu masuk Islam sama masanya dengan Khalid bin Walid. Amr bin al-As ini Masya Allah. Dia selama Nabi SAW diutus, dia tidak di Mekah. Selalu menghindar. Pergi, memang tidak suka kepada Islam. Saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia sadari bahwa ini ya, hidayah dari Allah. Kayaknya perkaranya Muhammad ini akan muncul, nampak. Karena sudah banyak orang mengikutinya. Banyak orang mengikutinya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Mekah dan hijrah langsung ke Madinah. Di jalan dia ketemu dengan Khalid bin Walid. Sama-sama. Dia ketemu, sama-sama mau masuk Islam. Mereka pergi ke Madinah. Jadi Khalid bin Walid, dia, Masya Allah juga. Dia perangi Rasulullah sebelumnya. Iya, perangi Rasulullah. Bahkan karena pasukannya Nabi SAW terluka. Nabi SAW terluka. Pada saat dia ke Madinah bertobat, dia bersyahadat, dia baiat Nabi SAW untuk mendengar dan taat ketika susah ataupun ketika senang. Lalu dia kasih tangannya. Amr bin As tidak. Dia tidak kasih tangannya. Dia bilang dengan syarat semua yang sebelumnya harus dimaafkan. Karena dia rasa dirinya banyak sekali kejahatan yang dia lakukan.
Gara-gara tidak suka Islam, dia sudah lari kemana-mana. Ia menghindar. Tapi tidak ada orang yang bisa menghindar dari hidayah Allah. Walaupun mau tersembunyi di mana, mau tinggal di mana, kalau Allah inginkan hidayah, hidayah itu akan menjumpai kita. Jadi dia persyaratkan seperti itu. Kata Nabi SAW kepadanya, ala ta'lam ya Amr, tidakkah kamu tahu wahai Amr, anal Islam yahdumu ma qablah, bahwa Islam itu menghancurkan apa sebelumnya. Artinya tidak perlu kamu bilang begitu. Kamu masuk Islam, selesai. Sebelumnya tidak ada lagi yang disebut. Sebelumnya sudah tidak ada lagi. Artinya tidak perlu lagi kodok. Tidak perlu lagi dikodok semua sebelumnya. Semua sebelumnya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, apa hukum seorang muslim bekerja sebagai tukang bangunan dalam membangun rumah ibadah agama lain? Ya, kalau kita bekerja sebagai tukang, bagus, alhamdulillah. Kita bekerja dengan tangan kita, itu bagus. Adapun terkait dengan pertanyaan dia membangun rumah ibadah, kalau kita bisa membangun yang lain, iya, biar orang lain yang membangun itu lebih bagus, lebih selamat untuk kita. Lebih selamat untuk kita. Kan banyak bangunan yang lain. Iya kan? Iya. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Gimana kalau ada seorang istri mau bersedekah tapi tidak punya penghasilan? Jadi dia mau sedekah pakai apa? Nah, kecuali dari suaminya. Jadi suaminya kasih uang belanja, memang untuknya. Boleh, itu uangnya bukan uang suami itu, Pak. Jadi ketika suami kasih istrinya uang, ini jatah bulananmu. Nah, itu uangnya istri. Jadi yang mau apakan, itu urusannya. Kecuali uangnya suami dia titipkan di dompetnya istri. Nah, ini baru tidak boleh. Iya, misalnya suami punya penghasilan, dapat gajian dia kasih semua istrinya. Uangnya, tapi dia kasih pegang istrinya, bendaharanya, pribadi. Nah, maka ini tidak boleh istri bersedekah, kecuali atas izin suami. Tapi kalau sudah jatahnya, bebas dia sedekahkan. Bebas dia sedekahkan. Walaupun tidak diizinkan, tidak ada izin dari suami, karena sudah haknya. Sudah haknya. Seperti itu. Allah Allah. Ada istri tak? Masalah yang tadi juga Ustaz. Soalnya itu kan juga teman banyak utangnya. Dia minta saran sama saya. Tapi saya tidak tahu saran apa saya mau kasih dia. Dia minta saran dulu sama kita. Ini teman banyak sekali utangnya. Dia baru datang, dia mau lunasi utangnya karena faktor dia malu dengan istilahnya kebrutalannya yang lalu. Dia malu mau bayar utangnya secara langsung. Apa yang harus dia lakukan untuk membayar ini utangnya? Apakah dia bayarkan utang titip lewat orang, ataukah dia bayar utang semisal disumbang rumah-rumah ibadah atau tempat pengajian atas nama yang dia utangi ini? Itu bagaimana Ustaz? Baik. 34 juta lebih. Baik, Masya Allah. Iya. Bukan sedikit ini Pak. Nah itu masalahnya, uang banyak. Iya. Pertama Pak, tidak ada yang lebih baik kecuali dia langsung, gak usah dia malu. Tidak ada masalah. Sebagaimana dia dulu tidak malu untuk berutang, tidak boleh malu untuk bayar. Kecuali kalau dia bayar, dia akan dibunuh. Ternyata kamu. Artinya dulu dia utang, bukan dia minta kepada orang, tapi dia rampok. Dia gosok Pak. Gosok. Bahasa Arabnya. Iya, gosok itu diambil di penjagaan. Iya. Artinya bahasa kitanya rampok. Iya, diambil. Ah, kalau dia kembalikan, dulu saya pernah ambil uangmu. Wah, ternyata tersangka datang. Yang duluan dipanggil bukan uangnya, tapi polisi. Nah,
Atau dia akan dikeroyok, ini masalah lain. Tapi kalau tidak ada apa-apa, dia kasih orang langsung. Itulah kalau hak manusia. Nah, kecuali akan membahayakannya, atau dia tidak tahu lagi orangnya, maka boleh dia sedekahkan ke tempat ibadah, tapi nanti di hari kiamat baku kisos. Dari kiamat, ini yang punya harta yang pernah diambil akan datang. Mana uangku? Dia bilang, saya sudah sedekahkan. Terserah dia, kalau dia mau uangnya akan dikasih uangnya, pahala sedekahnya dikasih dia. Kalau tidak ya diambil pahala sedekah. Seperti itu, Pak. Tapi tidak ada lebih baik kecuali kasih. Kecuali ada doror. Alhamdulillah, segera Pak. Bismillah. Iya, iya. Alhamdulillah. Tidak ada? Tidak ada Pak Haji Rahim ya, yang biasa bertanya. Mana Pak Haji Rahim? Oh, di kampung. Oh, Masya Allah. Mana nih? Oh, streaming. Masya Allah. Sudah ATM belum bilang dulu ya. Atas bawah. Apa dia bilang dulu istilahnya? Atas bawah jauh. Baik. Sudah anda kuat belum? Alhamdulillah. Semoga diberikan kekuatan. Berarti sudah tidak ada ya? Alhamdulillah. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada yang punya masalah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kita cukupkan kalau begitu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.